Di sini pastinya ini hasil perkalian dengan angka 1. 24 dengan 48. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan semua, gimana nih kabarnya? Sehat kan? Kemarin kan kami udah upload nih video yang part pertama. Hari ini kita akan belajar lagi ya. Kita sambung ini part yang keduanya dari video yang kemarin. Kita akan mulai dari soal yang ke-6 nih. Nah, buat kawan-kawan semua yang belum nonton part pertamanya, tonton dulu ya di video part satunya ya. Nanti linknya akan kami cantumkan di deskripsi di bawah. Nah, ayo kita langsung ke pembelajarannya. Oke, kawan-kawan semua, di soal yang ke-6 ini terdapat angka 1, 5, 6, 11, 17, 28, kemudian titik-titik, koma, titik-titik lagi ya. Nah, jadi yang ditanyakan yang setelah angka 28 ini ada 2 slot nih ya. Kemudian angka 118. Nah, jadi langsung aja nih kita lihat di angka pertama dan kedua. Pertama dan kedua itu angka 1 dan 5, kemudian setelahnya angka 6. Berarti angka 6 ini dihasilkan dari angka 1 ditambah dengan 5 ya. Jadi formasinya itu angka yang di depan ditambah dengan satu angka yang sebelumnya. 1 tambah 5 sama dengan menghasilkan 6 ya. Nah, 5 ditambah 6 menghasilkan 11. Kemudian 6 ditambah 11 menghasilkan 17. Ini ya, menghasilkan 17. Kemudian 11 ditambah dengan 17 itu akan menghasilkan 28. Nah, dapat dipastikan untuk menebak angka setelahnya, setelah angka 28 ini ya, pastinya 17 ditambah dengan 28. Nah, 17 ditambah 28 sama dengan 45. Kita lihat dulu di jawabannya, itu ada A dan B ya, yang angkanya itu 45. Jadi C sampai E itu langsung kita skip aja. Kita lihat dulu yang A dan B, yang mana yang paling mendekati. Kita hitung lagi nih. 28 jika ditambah 45, maka hasilnya berapa? Nah, jadi ujungnya dulu kita tambahin ya. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Jadi pastinya ujung dari angka di sini itu 3 ya. Pasti 3. Nah, di jawaban A dan B ini yang mana yang ujungnya 3? Yaitu jawaban yang B ya, 73. Nah, dapat dipastikan jawaban yang paling benar adalah B. Oke, lanjut ke soal yang ke-7. Di soal yang ke-7 ini terdapat susunan huruf ya, yang mana soalnya itu jika A ditambah dengan B ditambah C sama dengan 6. Nah, jadi pertanyaannya, maka H ditambah dengan K ditambah dengan L hasilnya itu berapa? Nah, jadi kawan-kawan, huruf ini disusun berdasarkan urutan posisinya ya. Jadi huruf A ini posisi dalam abjad itu pertama ya, yang pertama. Kemudian ditambah B di posisi yang kedua dan C di posisi yang ketiga. Jika 1 ditambah 2 kemudian ditambah 3 menghasilkan angka 6. Nah, maka kita perlu ketahui dulu nih, huruf H ini posisinya di mana ya? Huruf H adalah huruf yang memiliki posisi di angka ke-8 ya. Jadi angkanya 8. Nah, kemudian ditambah K, yang mana
Huruf K ini posisinya di angka 11. Nah, jadi dia huruf ke-11 ya dalam abjad. Kemudian ditambah dengan L, dia adalah huruf ke-12 setelah K ya, KL ya. Nah, jika dijumlahkan, maka hasilnya berapa? Nah, jawabannya adalah 11 ditambah 12, hasilnya 23, ditambah 8 sama dengan 31 ya. Nah, 31. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, kawan-kawan semua, di soal yang ke-8 ini terdapat susunan angka 3, kemudian 5, 9, 15, kemudian 23, 33, dan 45 ya. Nah, dan yang ditanyakan adalah angka setelah 45 ini berapa ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana formasi perubahan angka yang ada di soal ke-8 ini. 3 dengan 5 adalah penjumlahan dengan angka 2 ya. 3 ditambah 2 tambah 2 menjadi 5. Angka 5 dengan 9 itu hasil penjumlahan 5 dengan angka 4 ya. 9 dengan 15 itu adalah hasil dari penjumlahan angka 9 dengan angka 6. Nah, dan 15 dengan 23 adalah hasil penjumlahan dari 15 ditambah 8. Nah, jika kita lihat di sini formasi perubahannya itu ditambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Jadi kelipatan 2 ya. Pastinya di sini ditambah 10. Kan? Tambah 10, 23 tambah 10 menjadi 33 ya. Dan 33 ditambah berapa menjadi 45. Pastinya ditambah dengan angka 12. Nah, dan yang terakhir 45 ditambah dengan 14. Kenapa ditambah 14? Karena ini dari awal kelipatan 2 ya. Jadi ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, kemudian tambah 14. Jadi jawabannya 45 ditambah 14 sama dengan 59. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Oke, lanjut ke soal yang nomor 9 ya. Di soal yang ke-9 ini terdapat susunan angka 3, kemudian 3 lagi, 6, 18, 19. Di sini A, setelahnya itu 24 ya. Kemudian 24 lagi, dan dilanjutkan dengan 48. Kemudian B. Yang ditanyakan nilai A dan B adalah berapa ya. Jadi pertanyaannya yang ini nih. Sebenarnya nggak ada yang berbeda ya. Jadi sama aja seperti soal-soal sebelumnya. Yang ini dikosongkan ya. Tapi di sini diberikan lambang A dan B. Kita lihat dulu formasinya itu gimana ya. 3 dengan 3. 3 dengan 3 ini pastinya hasil perkalian dengan 1 ya. Nah, kemudian 3 dengan 6 ini hasil perkalian 2. 3 dikali 2 sama dengan 6 ya. Kemudian 6 dengan 18 ini hasil dari 6 dikali 3. Jadi formasi awal yaitu kali 1 dikali 2 kemudian dikali 3. Selanjutnya 18 dengan 19. Nah, ini udah beda lagi nih, bukan lagi perkalian ya, tetapi penjumlahan. 18 dengan 19 itu hasil dari 18 ditambah 1. Nah,
Kemudian 24 dengan 24 dulu nih kita lihat ya. Di sini pastinya ini hasil perkalian dengan angka 1. 24 dengan 48. Ini hasil perkalian dengan 2. Nah, dari sini bisa kita pastikan ya, formasi dari angka-angka yang kosong ini adalah mengikuti dengan apa yang ada di formasi yang sebelumnya ini ya. Nah, jadi jika di sini tambah 1, maka selanjutnya ini ditambah dengan angka 2. 19 tambah 2 sama dengan hasilnya 21. Ya, kita udah dapat nih yang A. Coba kita lihat dulu nih di jawabannya. Yang ada jawabannya itu 21 hanya yang B ya. Jadi dapat dipastikan jawaban yang paling tepat adalah B. Jadi kita nggak perlu lagi nih nyari yang di ujung ini berapa ya. Kita nggak perlu pastikan lagi karena cuman satu aja nih jawabannya yang ada 21-nya. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Nah, kawan-kawan semua perhatikan dulu soalnya ya. Jadi di soal yang ke-10 ini terdapat susunan huruf Z, kemudian Z lagi, X, kemudian V, ini V, titik-titik ya, ada 2 sini, kolomnya titik-titik, kemudian R, 2, kemudian P. Nah, jadi yang ditanyakan di 2 slot ini hurufnya apa ya? Kita perhatikan dulu bagaimana formasi perubahan huruf-hurufnya. Jadi huruf Z di sini ada 2 ya, Z kemudian XX. Nah, huruf Z dengan X itu posisinya berselang dengan satu huruf ya, yaitu dengan huruf Y. Jadi Z kemudian Y kemudian XX ya. Nah, sebenarnya ini urutannya terbalik nih. Jadi dari P kemudian R, V, X, Z ya, dari awal sampai akhir huruf di susunan abjad. Nah, kita lihat lagi X dengan V ya. Di tengah-tengahnya ini otomatis ada huruf W sebenarnya. V, W, X, Y, Z. Nah, kemudian kita perhatikan lagi di ujung ini ya, ada huruf P dan R. Dan di sela P dan R ini ada huruf Q ya. Nah, untuk menjawab huruf apa yang ada di sini, maka pastinya setelah huruf R ini apa, itu yang menjadi pengganjal di atas ya. Ibaratnya P, Q, R. Kemudian di sela-selanya itu ada yang mengganjal yaitu huruf S. Nah, setelah S pastinya huruf T. Huruf T dua-duanya. Kalau kita masih kurang yakin nih, kita lanjutkan dulu. Dari T dengan huruf V ya. T setelah T apa? Huruf U. Setelah U, V. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah T dan T. Jawaban yang paling tepat yang ada di pilihan jawaban dari A sampai E adalah C ya. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Nah, buat kawan-kawan semua, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Akil Farhani. Dan jangan lupa juga untuk tonton semua video-video yang ada di channel ini.